Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang akan mengupas tentang bagaimana cara agar anak menurut kepada orang tua. Anak pada hakikatnya dia menurut pada orang tua, patuh pada orang tua, taat pada orang tua. Tetapi pada pertengahan jalan anak tidak patuh, tidak menurut, penuh dengan perselisihan, bahkan perselisihan yang hebat. Anak bisa keluar dari rumah, minggat, atau orang tua menghajar habis-habisan anaknya. Ada rumus agar anak menurut pada orang tua. Rumusnya berikut ini. Yang pertama, anak harus didoakan. Jadi orang tua berdoa kepada anak ketika habis sholat pagi hari, ketika tidur, coba dilus-lus keningnya, kemudian berdoa semoga anak saya patuh pada orang tua, di jalan yang benar, kemudian melakukan sifat-sifat yang baik, ngomongnya yang baik, tingkah lakunya yang baik, dan doakan menjadi orang yang hebat, orang yang berjasa bagi dunia, bagi keluarga, bagi agama, bagi seluruh alam semesta, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doakan, berdoa semoga anak-anakmu, anak-anak kita semua patuh dan menurut pada orang tua, sehingga etika yang ditanamkan orang tua dapat dilakukan oleh anak-anak. Doa itu harus diucapkan, kalau bisa diluskan ke anak, tangannya dimasukkan di kening, sambil berdoa ucapkan semoga kamu menjadi anak yang sukses, patuh dan menurut pada orang tua. Jadi yang pertama resepnya adalah berdoa untuk anak Anda. Itu resep yang kedua. Nah, yang kedua, beri keteladanan, beri contoh. Jadi orang tua memberikan contoh tentang menurut, patuh pada sesuatu. Ketika orang tua dilihat oleh anaknya tidak patuh terhadap orang lain, tidak patuh pada aturan keluarga, tidak patuh kesepakatan bersama, maka anak akan meniru, tidak patuh. Dan tentunya anak akan lebih keras menolaknya, anak akan lebih keras melawannya. Jadi yang kedua resepnya adalah memberikan keteladanan. Keteladanan apapun, keteladanan ketika memerintah, keteladanan ketika melakukan sesuatu dan tidak pernah membangkang, norma-norma dijalankan dengan bagus, dan etika berbicara dijalankan dengan bagus oleh orang tua, anak akan mengikuti. Jadi rumus kedua adalah keteladanan. Nah, yang ketiga berikut ini. Nah, yang ketiga, disiplin tepat waktu. Disiplin tepat waktu itu akan membuat anak menurut. Ketika orang tua mengatakan nanti jam 6 TV kita matikan, dan ketika pukul 6 itu televisi dimatikan, anak lama-kelamaan akan mengikuti kedisiplinan. Jadi yang ketiga, disiplin itu sangat penting. Lakukan sesuai tepat waktu. Contohnya kadang orang tua nyeletuk, besok pagi saya akan kerja bakti untuk mengecat tembok. Maka lakukan besok pagi ngecat tembok. Jika tidak, orang tua melakukan karena capek, karena apa, omongkan. Sebab kalau tidak dilakukan, anak akan menandai, oh ternyata orang tua saya kalau janji nggak pernah tepat waktu, kalau janji nggak pernah disiplin, maka lama-lama anak tidak menurut. Nah, anak menurut itu karena tepat waktu seperti yang diomongkan para orang tua. Contohnya nanti pukul 3 kita akan beli es krim, pukul 3 betul belilah es krim. Tetapi kalau tidak bisa, omongkan, mohon maaf sebenarnya pukul 3 kita akan beli es krim, tetapi karena hujan, karena ada kendaraan, tidak ada kendaraan, kita tunda ya, begitu. Dia akan nurut karena orang tua tepat waktu, anak akan tepat waktu.
biasakan seperti itu, dan tentu anak akan nurut dan patuh pada orang tua. Nanti dibuktikan. Ya. Nah, yang keempat berikut ini. Nah, yang keempat, jangan memberikan rasa jengkel pada anak. Jadi biasakan anak tidak jengkel. Kejengkelan anak itu bersumber dari suara, karena orang tua menyuruh anaknya dengan berkata keras, instruksional seperti penjajah, kaku. Nah, anak akan memberontak. Jadi anak punya kejengkelan. Seperti kita kecil dulu juga pernah jengkel pada orang tua. Nah, kejengkelan itu membuat anak memberontak pada orang tua. Sehingga jangan sampai anak membuat jengkel dengan cara merintahnya jangan membentak. Kalau memarahi ya jangan melukai hatinya, melukai fisiknya. Beri ucapan-ucapan kasih sayang, ucapan lembut, dan itu juga generasi kita yang ke depan. Kadang memang orang tua tidak sabar ketika menyuruh sesuatu anak tidak melakukan. Kadang orang tua emosi ketika anak tidak menjalankan perintah. Ya, namanya anak memang seperti itu, jangan disamakan dengan orang tua. Kadang dia akan menyimpan barangnya dulu baru nyapu, kadang dia akan menutup HP-nya dulu baru melakukan. Terkadang dia menutup bukunya dulu baru melakukan. Terkadang dia akan cuci muka dulu. Berilah waktu. Jadi orang tua harus tidak boleh emosi. Sabar, tenang, jangan sampai anak jengkel. Anak jengkel membuat dia tidak patuh, anak jengkel membuat dia tidak nurut pada orang tua. Dan kejengkelan demi kejengkelan nanti menumpuk menjadi pemberontakan. Anak akan berontak pada orang tua. Nah, ketika anak berontak, entah itu dengan bersuara keras, entah itu juga dia lari, entah itu juga melawan, bahkan dia minggat, disitulah titik perlawanan anak. Supaya tidak terjadi, supaya nurut, ya harus dari orang tua. Gampang kan? Nah, yang terakhir berikut ini. Nah, yang terakhir, supaya anak menurut, beri penghargaan, beri rewards, beri pengakuan. Jadi anak diberi rewards, diberi pengakuan, diberi hadiah dengan cara ucapan terima kasih. Terima kasih, bersih betul lantai ini setelah kamu sapu. Terima kasih kamu pulang tepat waktu, hebat. Dan beri hadiah saat ulang tahun, beri perhatian, elusan tangan, luar biasa. Kamu ini betul-betul sesuai dengan norma masyarakat, tidak pernah berteriak. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Dan terima kasih itu tidak beli, terima kasih itu kan tidak mahal. Jadi berikan ke anak ucapan terima kasih, elusan tangan, senyuman. Beri anak senyuman. Kan itu anak kita, mengapa kita pelit terhadap senyuman? Beri senyuman. Kemudian beri jabat tangan, elusan tangan, hebat kamu hari ini berbuat baik. Atau beri hadiah. Apakah tiba-tiba diberi hadiah buku, hadiah pulpen, hadiah HP? Saat ulang tahun perhatikan. Nah, kalau itu dilakukan, anak jadi penurut. Kadang memang 1 kali 2 kali anak itu membosankan dan melawan orang tua, menurut orang tua, tapi menurut anak tidak. Maka yang terpenting adalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan jangan sampai menyalahkan orang lain di depan anak. Sebab kalau menyalahkan, dia juga akan memberontak. Begitulah cara supaya anak patuh menurut. Demikian, sampai di sini. Salam Kak Yatno Bintang.